Sore hari ini bersyukur karena kita menutup bulan ini ya, menutup bulan ini dengan hari Minggu kita bisa beribadah bersama-sama, sungguh merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, ya kita bisa memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Sekalipun kita dipisahkan oleh tempat ya, namun tidak mengurangi bagaimana kita bisa sama-sama menikmati kuasa jamahan Roh Kudus dimanapun kita berada. Kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, itu sebuah anugerah ya, merupakan sebuah anugerah yang sungguh luar biasa. Dan tema kita di bulan ini adalah hidup di dalam kasih ya, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih. Nah, ini adalah kesempatan terakhir kita membahas tema ini, dan saat ini kita akan mengambil dari ayat 1 Tesalonika 5, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di dalam tafsiran, ayat ini dikelompokkan menjadi, diberi judul ya, judulnya adalah kewajiban terhadap sesama orang Kristen. Jadi, sebagai sesama orang Kristen yang sudah menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, sebagai sesama orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai sesama orang Kristen yang sudah menikmati kuasa salib ya yang luar biasa, kita diajarkan untuk hidup di dalam kasih. Nah, bagaimana sih Rasul Paulus mengajarkan bagi sesama orang Kristen untuk hidup di dalam kasih ini? Nah, kita mau lihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan pesannya kepada jemaat di Tesalonika. Kita lihat mulai dari 1 Tesalonika 5, mulai dari ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membagikan 4M, Bapak Ibu, dan poin-poin dari ke-4M ini semuanya diambil dari ayat-ayat yang nantinya akan kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari M yang pertama, Bapak Ibu Saudara, 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-11, dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dikatakan begitu ya, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan ya. Uniknya di sana dikatakan bahwa seperti yang memang kamu lakukan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka agak tersinggung ya kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu tapi kita dinasehatin lagi untuk melakukan hal yang sama gitu. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak jemu-jemu ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita nggak jemu-jemu untuk saling menasehati dan saling membangun sekalipun kita sudah seringkali melakukannya gitu ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita walaupun kita sudah selalu melakukannya, justru untuk itulah kita terus-menerus diingatkan supaya kita terus-menerus bertumbuh di dalamnya gitu ya. Jadi di situ saya juga mikir loh, kan sudah dilakukan gitu, kenapa kok harus diingatkan lagi? Nah, pada sore hari ini kita juga mau sama-sama belajar untuk memiliki hati yang terbuka, tanah hati yang selalu mau dibentuk, tanah hati yang selalu mau diingatkan oleh kebenaran firman, yang selalu mau disapa oleh kebenaran firman gitu ya. Kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman mengingatkan kita, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Jadi poin yang pertama yang kita pelajari bersama-sama adalah menasehati dan membangun. Amin. Jadi kita sama-sama diajarkan oleh kebenaran firman untuk saling menasehati dan membangun. Nah, dalam ayat ini sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa aslinya, sebenarnya kata nasehatilah seorang akan yang lain itu kalau dari bahasa aslinya ternyata dikatakan bahwa terlebih dahulu, supaya kita bisa menasehati orang lain, kita harus terlebih dahulu menasehati diri kita sendiri terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi, nasehati diri sendiri dan satu sama lain, gitu ya. Nah, ini kata dalam bahasa aslinya bisa diartikan kedua-duanya. Jadi ini berarti kedua-duanya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang yang paling mampu dan yang paling mungkin menghibur orang lain adalah mereka yang dapat menghibur dirinya sendiri. Demikian pula cara untuk mendapatkan penghiburan bagi diri sendiri atau memberikan penghiburan kepada orang lain. Nah, gimana caranya ya supaya kita bisa mendapatkan penghiburan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain? Nah, di sini kita diajarkan bahwa caranya adalah dengan mengikuti kebenaran firman.
ya. Nah, puji Tuhan kalau di tempat ini kita diajarkan ya dari Bapak Gembala kita itu mendapatkan pewahyuan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya, selalu mendapatkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan gitu ya. Saya sendiri takjub dengan bagaimana cara Tuhan menuntun setiap kita melalui Bapak Gembala ya. Kita diingatkan oleh Bapak Gembala, yuk tahun ini kita sama-sama baca firman, kita sama-sama menyelesaikan satu Alkitab dalam 1 tahun gitu ya. Rasanya waktu dengar pertama kali, aduh mungkin nggak ya, aduh bosen nggak ya, aduh ngerti nggak ya gitu ya, terutama dalam membaca ayat-ayat dalam perjanjian lama gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau renungkan lagi, bukankah sebuah hak istimewa ya Bapak Ibu Saudara, sebuah privilege loh sebenarnya. Kalau kita tidak melakukan ini secara bersama-sama, seringkali kita akan merasa malas, betul nggak ya? Kita merasa, aduh nanti dulu deh, entar sok gitu ya, nggak usah sekarang gitu, nanti aja kapan-kapan kalau sempat. Tapi kapan sempatnya nggak pernah sempat-sempat gitu, kalau nggak disempat-sempatkan. Nah, jadi puji Tuhan kita hari ini ada program dari gereja, tapi saya percaya ini bukan sebuah program saja, tetapi ini adalah karya dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ini bagaimana cara Tuhan memimpin setiap kita, mengajar setiap kita, untuk kita sungguh-sungguh kita sebagai orang-orang percaya, kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, mengharapkan penghiburan dari orang lain. Kita nggak bisa menunggu-nunggu orang lain untuk menyemangati hidup kita, menunggu-nunggu orang lain untuk mengencourage kita, menunggu-nunggu orang lain untuk mengunjungi kita misalnya gitu ya, atau memotivasi dan lain sebagainya. Hari ini kita harus belajar bersungguh-sungguh bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita punya kebenaran firman yang sangat powerful dan kita belajar bersama-sama. Baru setelah kita diberikan nasihat, kita bisa menasehati diri sendiri gitu ya. Melalui kebenaran firman itu, barulah kita sama-sama bertumbuh bersama. Jadi sifatnya tidak ada satu orang pun yang pasif, nggak mau belajar dari kebenaran firman dan hanya meminta dari orang lain gitu ya, hanya berharap dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Orang lain waktunya terbatas, orang lain kekuatannya terbatas, orang lain itu seringkali penuh dengan keterbatasan ya. Kita berharap banyak hal mungkin dari orang lain, ternyata apa yang kita harapkan seringkali tidak bisa terjadi, tidak bisa digenapi oleh orang lain. Kenapa? Ya karena manusia itu penuh dengan keterbatasan. Tetapi kita punya satu janji, kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, satu pribadi yang selalu ada di dalam setiap musim di dalam kehidupan kita. Janjinya tidak pernah terlambat, dia selalu ada di dalam segala keadaan, dia selalu ada bahkan di titik terendah di dalam kehidupan kita, dia ada di sana, tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. Dia adalah pribadi yang sungguh setia. Dan dari mana kita bisa mengetahui itu semua kalau bukan dari kebenaran firman-Nya? Saya sendiri ketika belajar kebenaran firman belakangan ini ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama membaca dari kitab perjanjian lama, saya sendiri semakin hari semakin takjub. Kenapa? Saya melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel yang penuh dengan kelemahan, bangsa Israel yang tegar tengkuk ya, bangsa Israel yang sebenarnya kekuatannya nggak seberapa, tetapi seringkali menyombongkan diri. Tetapi ketika Tuhan yang berperang gantikan mereka, sekalipun musuh mereka begitu kuat, sekalipun dunia berkata mustahil untuk mengalahkan, tetapi apa yang terjadi ketika Yang Maha Kuasa bersama-sama dengan mereka, maka keajaiban terjadi, mujizat terjadi, Tuhan berperang gantikan mereka, dan Tuhan membawa mereka selalu di jalan kemenangannya. Semakin kita mengenal kebenaran firman itu, semakin kita dikuatkan, semakin kita diteguhkan, semakin kita dikokohkan, semakin kita bisa melihat segala keadaan, kita juga dididik, kita juga dinasehati dengan kebenaran firman untuk sama-sama hidup, untuk bisa hidup dengan kebenaran firman itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita belajar kebenaran firman, yang diuntungkan, saya cuma mau katakan, ketika kita belajar kebenaran firman, yang diuntungkan bukan orang lain. Yang diuntungkan bukan Bapak Gembala. Ketika kita belajar firman, yang diuntungkan adalah jiwa kita. Manusia roh kita akan semakin kuat. Kita akan semakin kuat dalam segala keadaan. Ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita menyadari bahwa itu semua murni karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita nggak
nggak mungkin melupakan itu semua, dan kita semakin menyadari bahwa semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, dan segala sesuatunya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita sedang mengalami masalah, ketika ada goncangan, ketika kelihatannya segala sesuatunya berjalan seperti di luar kendali kita, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kita akan tetap teguh, berdiri, tetap kokoh, tetap kuat, sekalipun di tengah badai kita tetap bisa bahkan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kenapa? Karena kita punya firman. Karena firman yang menolong kita, yang menasehati kita, dan membangun setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada sore hari ini, yuk mari kita sama-sama belajar merendahkan hati. Saya yakin dan percaya kita semua punya waktu yang sama, 24 jam, betul ya? Saya yakin dan percaya kita semua diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk mengelola waktu yang ada. Di tengah-tengah waktu, hari-hari yang berlalu begitu cepat, berlalu begitu singkat, tapi Tuhan memberikan kepada kita teknologi, Bapak Ibu, kita diberikan, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kita diberikan life hacks gitu ya, kita diberikan jalan pintas gitu. Kalau kita lihat banyak bahan-bahan dari Pak Gembala, kayak kitab ulangan, apa sih latar belakang dari kitab ulangan itu, kita bisa hanya semudah nonton TV, nonton YouTube gitu ya, hanya beberapa menit, mungkin sekitar 7 menit kita sudah tahu gambaran besar kurang lebih seperti apa kitab itu dan bagaimana kitab ini dilihat secara keseluruhan gitu. Bagaimana kalau zaman dulu tanpa ada teknologi, mungkin kita akan mengalami sangat kesulitan yang sangat luar biasa, karena kita baca kita nggak ngerti gitu maksudnya apa, tapi hari ini kita sudah ditolong dengan teknologi. Kemudian ada Alkitab yang sudah ada suaranya, nggak cukup sampai di sana, ada suaranya juga sekaligus ada tulisannya, jadi kita bisa sama-sama sambil mendengar, bisa sambil membaca juga. Informasi sudah begitu mudahnya kita dapatkan, ditambah lagi Bapak Gembala kita yang super baik, yang sudah rela nyariin bahan-bahan untuk kita gitu ya, dan forward kepada kita, dan kita tinggal makan gitu loh, kita tinggal menikmati. Jadi yuk kita sama-sama yuk belajar untuk menuruti ajaran firman ini, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman supaya kita bisa menasehati diri kita sendiri, dan ketika kita bisa menasehati diri kita sendiri, kita bisa menasehati satu sama lain. Jadi kita sama-sama saling bertumbuh gitu ya, kita sama-sama saling bertumbuh. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Galatia 6 ayat yang kedua, di Galatia 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, gitu ya. Kita sama-sama belajar untuk membangun satu sama lain dengan mengejar apa yang berguna supaya kita bisa saling membangun, Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita bisa saling membangun. Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk saling membangun. Jadi tadi saling menasehati, dan kemudian yang poin yang kedua adalah saling membangun ya. Nah, kenapa kita perlu untuk saling membangun? Karena setiap kita, baik kita sadari atau tidak, setiap kita ini sebenarnya adalah batu-batu hidup, Bapak Ibu Saudara ya. Kita adalah batu-batu hidup yang sebenarnya akan tersusun bersama-sama untuk membangun rumah rohani kita. Kita adalah tubuh Kristus, jadi yuk kita sama-sama melakukan fungsi kita. Kita saling membangun, mari kita sama-sama membagi pengetahuan kita, sama-sama membagi pengalaman kita. Di New Life ada NLC, yuk ikut terlibat aktif dalam NLC. Kalau ada kesempatan untuk sharing, kalau ada kesempatan untuk membagikan kisah hidup, kalau ada kesempatan untuk mungkin ada sesuatu yang mau kita tanyakan, atau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, ayo belajar untuk kita mengemukakan itu semua gitu ya. Karena dari sana kita saling memberkati satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri secara pribadi ya, makanya kenapa Bapak Gembala bilang, ayo nyalakan videonya, kalau yang ada kuotanya, kalau yang ininya memungkinkan gitu ya, kondisinya memungkinkan, ayo dinyalakan. Kenapa? Karena melihat senyuman Bapak Ibu Saudara itu kami sangat diberkati. Kita saling memberkati satu sama lain. Melihat sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kita saling memberkati, kita saling menguatkan satu sama lain. Sadarkah kita bahwa kita masing-masing adalah tubuh Kristus, dan ketika kita menjalankan fungsinya, wow, ini akan sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjalankan fungsi kita masing-masing sesuai dengan talenta masing-masing, sesuai dengan segala yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, ketika kita mau membagi itu kepada saudara-saudari kita seiman, betapa powerful
powerful-nya kehidupan gereja kita, ya. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa luar biasanya ya. Ketika kita sama-sama bergabung dalam doa dan puji-pujian, sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memberikan teladan yang baik. Mungkin kita nggak sempurna, ada kalanya kita bisa melukai orang lain, ada kalanya perkataan kita menyakitkan orang lain mungkin gitu ya. Tetapi ketika kita sama-sama saling memberikan teladan yang baik, saya akan terinspirasi dengan apa yang Anne lakukan misalnya. Demikian juga sebaliknya, Anne terinspirasi dengan apa yang Dina lakukan, dan Anne ingin menjadi seperti Dina. Dina terinspirasi dengan apa yang Priska lakukan, dan Dina ingin menjadi seperti Priska. Demikian seterusnya, demikian seterusnya. Dan kita akan sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan besar yang Tuhan sudah sediakan. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sesuatu yang besar sungguh-sungguh sedang terjadi melalui keluarga kita, melalui keluarga New Life, dan semakin banyak orang akan bisa merasakan kasih sayang Tuhan melalui kehadiran setiap kita. Amin. Jadi bayangkan betapa indahnya kalau dari lingkungan kita bisa membagikan kasih itu, dan hari ini juga Bapak Gembala terus-menerus mengajarkan kita untuk adakan FC di rumah. Ya, gimana kita tidak hanya menjadi orang-orang yang mungkin hanya sekedar pencitraan gitu ya. Kalau orang pelayanan di gereja misalnya gitu ya, akan sangat mudah untuk dalam tanda kutip ya memberikan image yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya ketika kita berada di rumah gitu. Tetapi ketika kita belajar untuk melayani dari lingkungan terkecil, dari lingkungan keluarga kita, dari rumah tangga kita, di sana semua orang-orang yang ada di rumah kita bisa melihat apa yang kita lakukan, bagaimana respon kita, gimana sikap kita ketika kita sedang marah, apa yang kita lakukan, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, itu semuanya terlihat gitu ya. Jadi dengan FC sebenarnya menolong setiap kita untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman, dan kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi yang paling penting setiap kita diajarkan, setiap kita dipaksa untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ada begitu banyak mata yang melihat di dalam rumah tangga kita. Jadi ketika kita melakukan FC, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang diuntungkan juga bukan Bapak dan Ibu Gembala, yang diuntungkan adalah setiap kita, karena setiap kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Setiap kita akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi kita punya kesempatan yang lebih besar ya untuk melakukan kebaikan di dalam rumah tangga kita, untuk bisa menyebarkan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Jadi ada hal pertama yang kita sudah pelajari bersama, yaitu menasehati dan membangun. Dan supaya kita bisa menasehati serta membangun, kita harus terlebih dahulu diperlengkapi oleh kebenaran firman. Dan di New Life sudah banyak sekali kegiatan ya yang menolong setiap kita untuk kita bisa terus-menerus belajar kebenaran firman ini. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berkata, "Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain." M yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari bersama-sama adalah menghormati pemimpin rohani kita. Amin. Yuk, mari katakan bersama-sama dengan saya, menghormati pemimpin rohani kita. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menghormati pemimpin rohani kita. Rasul Paulus menunjukkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban dari pemimpin rohani. Di sana disebutkan ya bahwa hamba Tuhan harus bekerja keras di antara umatnya, berusaha dengan tekun dan sampai memeras keringat katanya gitu ya. Begitulah makna kata dalam bahasa aslinya. Mereka harus berjerih payah dalam berkhotbah dan mengajar. Mereka disebut para pekerja. Mereka harus bekerja dengan jemaat. Kerjanya apa? Untuk mengajar, untuk menghibur, dan untuk membangun jemaat. Nah, ini di sini
juga jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, ini juga kewajiban dari pemimpin rohani untuk memimpin dengan kasih. Nah, ketika memimpin dengan kasih, di dalamnya juga ada teguran. Ya, jangan kasih itu hanya dianggap ketika diturutin semua maunya baru mengasihi, ketika diberi ini dan itu baru dikasihi ya, ketika mungkin dijenguk atau diperhatikan secara khusus baru dikasihi. Nggak cuma sampai di sana saja. Itu semua baik, tetapi ada hal lain juga Bapak Ibu Saudara yang kita jangan lupakan ya, jangan lupakan bahwa di sana ada bimbingan. Di sana ada bimbingan, ada teguran, ada teladan yang baik gitu ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa pemimpin rohani diharapkan untuk mengajar agar setiap orang-orang yang dipimpinnya senantiasa mentaati hukum-hukum Allah. Itu yang terpenting ya. Mentaati hukum-hukum Allah. Ada kalanya. Apa yang kita lakukan dinilai tidak benar. Kenapa? Karena mungkin tanpa kita sadari kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi gitu ya. Kenapa? Karena kerinduan hati dari pemimpin rohani kita adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman gitu ya. Jadi mengajar jemaat untuk berperilaku baik, menegur mereka yang tidak berperilaku baik, memberikan peringatan supaya kawanan domba tidak sampai ke dalam bahaya gitu ya. Menegur mereka kalau mereka lalai gitu. Itu adalah tugas-tugas yang Rasul Paulus katakan merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ya, kita punya Bapak Gembala di tempat ini yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa memberikan hatinya, memberikan teladan hidupnya, memberikan waktu beliau sampai malam-malam kalau tidur, Bapak Ibu Saudara ngapain gitu ya. Itu mempersiapkan segala sesuatunya, merenungkan kebenaran firman, dan kebenaran firman itu untuk diajarkan kepada setiap kita. Nah, yuk mari kita sama-sama belajar untuk tidak menganggap apa ya, don't take it for granted ya. Jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sepi, sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi yuk mari pada sore hari ini kita sama-sama menghargai sungguh-sungguh ya. Kita menghargai sungguh-sungguh, kita menyadari yuk bahwa merupakan sebuah anugerah kalau kita punya pemimpin rohani yang peduli dengan kesehatan jiwa kita, yang senantiasa berdoa bagi kita, yang memikirkan kita bagaimana kita ke depannya, yang cuma punya satu kerinduan supaya setiap kita hidup di dalam kebenaran dan setiap kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini, supaya kita berfokus pada pribadi Kristus. Hari ini tidak banyak ya orang yang punya pemimpin rohani. Karena itu kalau kita bisa diberi kesempatan, kita ada di New Life, kita ada di dalam keluarga ini, saya yakin dan percaya itu semua terjadi bukan secara kebetulan, tapi karena sayangnya Tuhan sama kita, dan Tuhan itu bisa berbicara. Kita kadang menunggu, Tuhan mana Engkau ngomong, Tuhan mana janjimu, Tuhan kenapa Engkau seolah diam gitu ya, padahal Tuhan bisa berbicara melalui pemimpin rohani kita. Tuhan bisa berbicara melalui Bapa rohani kita. Dan kita sebagai jemaat, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anaknya, kita juga punya kewajiban. Kita punya kewajiban timbal balik. Ya, apa kewajiban kita? Kita punya kewajiban untuk belajar mengenal dan belajar mendengar suara beliau ya. Kalau kita dengar beliau terus-menerus mengingatkan kita, ayo ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Ayo bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Ayo bersama-sama berlari-lari pada panggilan sorgawi. Kadang rasanya lelah, kadang rasanya mungkin kita, aduh banyak hal yang kita mau lakukan di tempat kerja misalnya, banyak tugas, banyak tanggung jawab, rasanya nggak punya waktu, rasanya semuanya serba terbatas. Tapi yuk, hari ini belajar miliki hati yang sama-sama rendah hati. Yuk kita memberi diri, waktu nggak lama Bapak Ibu Saudara, waktu begitu cepat berlalu. Kemarin Bapak Gembala juga sharing, ada seorang yang meninggal hanya karena kesedak es batu gitu ya. Kelihatannya sesuatu yang sangat sepele, kelihatannya sesuatu yang aduh kok gampang banget ya seorang manusia nggak ada gitu hanya karena kesedak es batu gitu.
Tapi itulah gitu, maksudnya hidup manusia itu begitu singkat. Kita tidak ada yang tahu kapan waktunya kita dipanggil pulang. Karena itu hari ini mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada waktu yang bisa dibagi gitu ya. Mumpung kita masih punya tenaga, mumpung masih punya kekuatan, mumpung masih punya kepintaran, mumpung masih 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 ada segala apa yang ada pada kita. Yuk, jangan sia-siakan waktu. Kita sama-sama belajar untuk mengenal kerinduan hati beliau, kita sama-sama belajar untuk mengenal visi yang Tuhan taruh di dalam hati beliau, dan mulai mempercayakan bahwa visi yang Tuhan taruh di dalam hati beliau itu sebenarnya adalah cara Tuhan berbicara dan mengajak setiap kita untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya yang besar. Bukankah sebuah hak istimewa kalau kita yang bukan siapa-siapa diajak sama Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya? Kita yang sebenarnya bukan siapa-siapa gitu ya, tapi Tuhan beri kita kesempatan. Yuk, jangan biarkan masalah memonopoli segala pemikiran-pemikiran kita. Jangan biarkan masalah membuat kita menarik diri. Jangan biarkan mungkin hubungan dengan orang lain yang mungkin sedang nggak enak, sehingga akhirnya membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan ini. Tapi belajar untuk mendengarkan apa yang Bapak Rohani kita Bapak Rohani kita katakan. Mungkin ada kalanya kita tidak selalu sejalan ya, seperti saya dengan Bapak Gembala. Ada kalanya kami mengalami perbedaan pendapat, beda cara pandang, beda apa ya? Kalau saya mau bilang ya, jadi mungkin Bapak Gembala punya pandangan yang jauh ke depan daripada saya, sementara saya mungkin pandangannya masih pendek, masih sederhana, tetapi saya merasa bahwa apa yang saya lihat itu adalah sesuatu yang paling benar gitu ya. Jadi saya pertahankan dan saya anggap itu sebagai satu nilai yang nggak bisa diganggu-gugat gitu. Tapi yuk mari kita sama-sama belajar merendahkan hati, kita sama-sama belajar mau dididik, memiliki hati yang mau memberi diri untuk dibimbing, memberi diri untuk belajar dengar, nurut baik-baik, sekalipun sebenarnya kita masih belum bisa mengerti, sekalipun menurut kita tetap kita yang paling benar gitu ya, tapi yuk belajar merendahkan hati dan belajar ikut saja arahannya gitu ya, belajar mengakui Bapak rohani kita sebagai gembala rohani kita, dan memberikan penghormatan yang semestinya kepada ajarannya ya, karena Bapak rohani kita sudah menyediakan makanan-makanan rohani untuk kita, sudah berdoa bagi kita, itu adalah hal yang sangat luar biasa yang harus kita hargai, kita junjung tinggi Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus menjunjung tinggi hamba-hamba Tuhan di dalam kasih, kita harus betul-betul menghargai pekerjaan pelayanan yang dilakukan, menghormati, mengasihi sebagai pribadi dan menunjukkan penghargaan serta kasih dengan segala cara yang pantas ya. Dan ini demi segala pekerjaan yang sudah beliau lakukan, yang beliau kerjakan, gimana caranya memikirkan setiap kita supaya jiwa kita baik-baik saja ya, supaya keadaan kita bisa terus-menerus sesuai dengan panggilan Tuhan, supaya kita nggak lari dari panggilan Tuhan gitu ya. 1 Timotius 5 ayat 17, 1 Timotius 5 ayat 17, firman Tuhan mengajarkan kita pada sore hari ini dikatakan, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati. Berapa kali lipat, Bapak Ibu Saudara? Yuk baca sama-sama saya. Patut dihormati 2 kali lipat. Ya, jadi bukan 1 kali lipat, tapi 2 kali lipat. Ya, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Banyak dari kita mungkin yang begitu hormat sama bos kita di perusahaan gitu ya. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kita, mungkin kita takut, gentar gitu ya waktu bos kita di perusahaan negur kita. Kita langsung mau berubah gitu ya. Karena kita takut kehilangan pekerjaan gitu mungkin ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menghormati pemimpin-pemimpin rohani kita 2 kali lipat, Bapak Ibu Saudara ya, 2 kali lipat. Jadi jangan sampai kita salah fokus ya. Kita belajar untuk menghormati Bapak rohani kita, orang yang sudah berjerih payah berkhotbah dan mengajar untuk kita. Dan kita kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13 tadi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13.
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, di bagian yang kedua, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Itu sebenarnya masih merupakan satu kesatuan dengan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang dimaksudkan adalah termasuk juga dengan pemimpin rohani kita, ya, dengan pemimpin rohani kita. Jadi kita diajarkan untuk selalu hidup dalam damai, jangan pernah menimbulkan atau mendorong perpecahan di antara hamba Tuhan dengan jemaat yang dapat menghambat keberhasilan pekerjaan hamba Tuhan dan pembangunan jemaat, dan jemaat sendiri harus hidup dalam damai satu sama lain dan berbuat semampu mungkin untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Jadi kalau ada kejelekan, kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan, jangan cerita-ceritakan sama siapa-siapa gitu ya. Saya jadi teringat ketika saya mempersiapkan ayat ini, saya ingat dari khotbah dari Pastor Melkon ya, waktu itu beberapa waktu lalu datang, sangat mengena sekali di hati saya dan suami, di hati kami, sangat mengena sekali karena waktu itu beliau mengajarkan tentang anak-anak dari Nuh. Ada 3 anak Nuh ya, salah seorang ketika melihat aurat ayahnya, mereka menceritakan kepada saudara-saudaranya di luar gitu ya, itu adalah Ham. Nah, jangan biarkan kita menjadi seperti Ham, Bapak Ibu Saudara, tetapi marilah kita menjadi seperti Sem dan Yafet. Kenapa? Karena Sem dan Yafet ketika mendengar hal itu, mereka mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi kalau ada hal yang mungkin kita rasa nggak cocok atau ada hal yang mungkin menurut kita nggak sesuai menurut kita, karena kalau kita lihat seseorang yang mungkin nggak sesuai dengan kita, kita sering langsung menjudge itu sebagai sebuah kesalahan gitu ya. Lalu dengan mudahnya kita menceritakan kemana-mana. Nah, yuk mari kita sama-sama belajar untuk tidak menceritakan ya kejelekan atau kelemahan. Sama seperti ketika kita punya kelemahan, ketika kita punya kejelekan, tentu kerinduan kita adalah kejelekan dan kelemahan kita itu ditutupi kan gitu ya, dan nggak diceritakan kemana-mana. Nah, mari kita juga belajar menjadi seperti Sem dan Yafet untuk tidak menzoom kelemahan atau kekurangan atau ketidaksempurnaan, tetapi marilah kita bersama-sama berfokus untuk terus-menerus mendukung visi yang Tuhan berikan di dalam melalui Bapak Gembala kita di dalam New Life. Kita bersama-sama bergandengan tangan bersama-sama untuk mencapai tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Kita bersama-sama berlari-lari pada panggilan sorgawi. Amin. Ada 2 hal yang kita sudah pelajari bersama-sama. Hal yang pertama adalah M, menasehati dan membangun. Dan hal yang kedua, menghormati pemimpin rohani kita. Hal yang ketiga, untuk kita bisa hidup di dalam kasih dengan sesama saudara seiman. Hal yang ketiga, kita bisa belajar dari 1 Tesalonika ayat yang ke-14, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14, maaf. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14, kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, M yang ketiga adalah menegur, ya, menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas untuk menegur sesama orang percaya yang tidak tertib bukan cuma tugas dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala saja ya. Jangan kita biarkan Bapak dan Ibu Gembala yang jadi dalam tanda kutip ya, jadi orang yang jadi polisi jahat gitu. Padahal bukan polisi jahat ya. Yang namanya polisi mana ada yang jahat kan gitu ya. Cuma maksudnya kadang konotasinya seperti itu gitu ya, bagian negur-negur, Bapak Gembala aja lah, saya bagian menghibur-menghibur gitu ya, kita nggak mau lakukan. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya pengakuan dosa nih, mumpung ada Bapak Gembala. Dulu saya mikir, aduh jangan kayak gitulah, tapi sebenarnya kalau kita merenungkan dan kita mau jujur ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menyayangi seseorang, tidak ada yang lain yang kita harapkan dari orang yang sangat kita cintai dan yang sangat kita kasihi itu selain mereka hidup di dalam panggilan Tuhan. Tidak ada harapan lain dalam hidup kita selain melihat mereka hidup di dalam potensi penuh mereka. Mereka hidup melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan di dalam kehidupan mereka dan tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang
kadang-kadang perlu dengan teguran gitu ya. Kadang-kadang perlu dengan teguran dan tidak selalu gitu ya, tidak selalu teguran itu artinya nggak sayang, justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, seringkali ungkapan sayang karena saking sayangnya gitu ya kita sama seseorang, ayolah jangan seperti itu, ayolah berubah, ayolah sayang loh potensinya besar, sayang loh sebenarnya kamu bisa melakukan banyak hal, sayang loh begitu banyak waktu yang terbuang, kenapa harus seperti itu gitu ya. Jadi kerinduan dari setiap kita yang memiliki rasa kasih yang begitu besar terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu nggak lain, nggak bukan, Bapak Ibu Saudara, selain melihat kehidupan mereka itu melakukan apa yang Tuhan mau, ya, hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi tugas untuk menegur bukan cuman tugas Bapak Gembala saja. Yuk, yang ada kanan kirinya, senggol kanan kirinya bilang, tugas untuk menegur bukan cuma tugas Bapak Gembala aja loh. Tapi tugas setiap kita, amin ya, termasuk saya. Kalau saya ada kesalahan, ada kekurangan, jangan cuma Bapak Gembala yang negur saya, kan gitu ya. Yuk, semuanya nggak apa-apa tegur saya. Karena kita kenapa? Karena tadi prinsip yang pertama, kita kan saling membangun. Kita ini adalah batu-batu yang hidup kan gitu ya, untuk saling membangun. Kita sama-sama ditegur oleh kebenaran firman dan kita juga saling menegur satu sama lain, saling menasehati satu sama lain supaya kita terus sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman. Semakin hari semakin besar kemuliaan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena daging ini kan lemah ya, roh memang penurut tapi daging ini kan lemah. Jadi ya kita perlu saudara seiman untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, untuk juga membangun, untuk termasuk menegur gitu ya, termasuk menegur supaya kita juga bisa kembali ke dalam jalannya Tuhan gitu ya. Kembali kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi tadi menegur, menghibur, dan membela. Nah, kalau menghibur tentu ya orang-orang yang sedang lemah hati, sedang patah hati, sedang sakit hati, dihibur, diberikan kekuatan, dan juga membela. Membela ini maksudnya adalah orang-orang yang sedang dalam kekurangan. Dan kita juga sudah melihat teladan yang sangat luar biasa dari New Life di tengah-tengah pandemi ini. Saya sungguh kagum melihat bagaimana cara Tuhan bekerja secara dahsyat dan ajaib di tengah-tengah banyak tempat ya di luar sana berkata, aduh pandemi kekurangan uang, pandemi nggak tahu gimana ngurus biaya operasional, tapi New Life diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dan bahkan bisa menjadi berkat secara berlimpah-limpah bagi orang-orang dan hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sana. Saya melihat ini cara Tuhan sungguh luar biasa ya. Jadi Tuhan memakai setiap kita untuk boleh menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa bukan hanya New Life sebagai gereja yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, tetapi setiap kita, pribadi lepas pribadi, setiap kita yang ada di dalam keluarga New Life, setiap kita juga diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah dan kita akan dipakai oleh Tuhan secara berlimpah-limpah pula untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong setiap kita untuk kita boleh membela orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, ada hal ketiga, sudah hal ketiga yang kita pelajari bersama. Kita ulang dari pertama ya. M yang pertama, sebagai untuk kita bisa sama-sama saling mengasihi sebagai sesama orang percaya. M yang pertama adalah dengan cara menasehati dan membangun. Kemudian M yang kedua, dengan cara menghormati pemimpin rohani kita. Dan M yang ketiga, dengan cara menegur, menghibur, dan membela. Ya. Dan kita belajar M yang keempat, Bapak Ibu Saudara. M yang keempat, kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Nah, ini dia. Luar biasa banget, ini powerful ya, ini pengajaran yang sangat luar biasa. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi M yang kelima adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, firman Tuhan ngajarin kita untuk membalas orang yang jahat dengan kebaikan. Nah, apalagi nih orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, keluarga kita, itu bukan musuh kita ya. Jangan berperang melawan musuh yang salah ya. Bapak rohani bukan musuh kita gitu ya, sesama kita bukan musuh kita. Tapi itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan dengan penuh cinta supaya setiap kita boleh terus-menerus dibangun di
di dalam kebenaran firman. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi orang yang menganiaya kita disuruh untuk berdoa, ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ada pengajaran yang mengajarkan kalau jahat harusnya dibalas dengan kejahatan, kan gitu ya. Nah, ada pengajaran yang kelihatannya agak sedikit lebih baik, kalau dijahatin jangan membalas gitu. Tapi kalau pengajaran Kristen itu radikal, Bapak Ibu Saudara ya, bukan cuman sekedar lebih baik, tetapi radikal kebaikannya gitu ya. Kenapa? Karena bahkan orang yang berbuat jahat sama kita diminta untuk berdoa bagi mereka. Kalau berdoa itu artinya kita mengharapkan hal yang baik yang terjadi bagi orang yang memusuhi kita, bagi orang yang berbuat jahat sama kita gitu ya. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, ya, semua orang. Jangan pilih-pilih ya, jangan pandang bulu ya, jangan kalau orang kaya baru baik gitu ya, atau kalau orang yang terpandang baru baik gitu ya, baru mau damai gitu. Tapi firman Tuhan berkata dengan semua orang ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Luar biasa banget ya. Suruh diberkati, suruh dikasih secara fisik gitu ya. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, ini luar biasa banget ya. Kita diminta untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ternyata cara supaya kejahatan bisa kalah, nggak lain nggak bukan adalah dengan menyirami dengan kebaikan ya. Jadi powerful banget kebenaran firman, dan ketika kita belajar untuk sama-sama melakukan ini, kita akan melihat bagaimana bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan setiap kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ketika kita belajar untuk menjadi penurut-penurut ya, pelaku-pelaku dari kebenaran firman Kristus, kita akan melihat dan kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang akan memenuhi hati dan pikiran kita. Hal yang tidak dapat dunia berikan ya. Mungkin banyak hal yang dunia nggak bisa berikan, tetapi ketika kita melakukan apa yang kebenaran firman Tuhan ajarkan bagi setiap kita, kita akan terkagum, kita akan takjub melihat bagaimana tangannya yang perkasa akan senantiasa menolong kita, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Jadi ada 4 hal yang kita sudah pelajari bersama-sama untuk hidup di dalam kasih bersama-sama dengan orang-orang percaya. Hal yang pertama, menasehati dan membangun. Hal yang kedua, menghormati pemimpin rohani kita. Hal yang ketiga, menegur, menghibur, dan membela. Dan hal yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.